Siap, siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng wayah kieu, sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka kedatangan saudara saya dari pihak Bapak ya, Kang Asep, Dr. Asep. Jadi dulu Kang Asep ini orang yang sangat berpengaruh terhadap minat baca saya, karena dulu punya komik-komik yang menarik sekali ya. Tapi kemudian pindah ya nggak ke Cibarengkok. Nah ini jadi mau nanya sebenarnya setelah dari Nangkasuni itu kemana gitu? Apa perjalanan kan tiba-tiba saja Kang Asep ini datang dan sudah sukses ya, sudah jadi ketua yayasan dan sering ngasih duit lagi sama emak saya gitu. Kang Asep kemana bang? Alhamdulillah, Pangesto sehat. Aduh jadi Sehat, alhamdulillah. Nostalgia. Iya nostalgia nih. Dulu tuh tapi pas udah lulus SD ya keluar Nangkasuni itu. Oh Sebelum. Pas kelas 6 SD. Oh kelas 6 SD berarti ya saya berarti kelas 1 berarti merenya kelas 6. Iya, kelas 1. Betul. Ini pas lagi seneng-seneng baca terus dikasih komik itu Saleh dan Karam. Gimana Kang Asep cerita dari SMP-nya SMP mana, SMA mana, terus kuliah di mana, gimana? Oke, jadi dulu kita tinggal bareng-bareng di tempat pemukiman padat di tengah kota, Nangkasuni. Dan saya meninggalkan Nangkasuni itu tahun 1978. 1978 akhir kalau nggak salah, karena waktu itu ada perpanjangan waktu studi setengah tahun di SD itu, waktu tahun 78. Jadi yang asalnya kelulusan itu tiap bulan Desember dan tahun ajaran itu dimulai Januari, berubah kan sampai sekarang dimulai Juli, maka ada penambahan waktu belajar setengah tahun waktu itu. Nah, jadi pas kelas 6 menjelang akhir 78 saya pindah ke daerah Cibarengkok yang sekarang jadi kawasan elit itu namanya. Jadi sebutnya Jalan Pasteur kan itu. Nah, gitu. Nah, jadi setengah tahun kemudian lulus SD ya. Lulus SD, masih tinggal di situ, masuklah ke SMP Negeri 1 Bandung. Jalan Kesatriaan. Nah, itu tahun 79 ya. 79 tahun 80 itu terjadilah penggusuran lahan menjadi jalan yang sekarang jadi Jalan Junjunan terusan Pasteur itu, yang menembus ke pintu tol Pasteur. Dulu belum ada tol kan. Nah, jadi tempat tinggal di Cibarengkok juga kena gusuran. Tahun 80 itu akhirnya pindahlah. Tahun 81 pindah ke Cijerah, ke Rumnas Cijerah. Lumayan lama di Cijerah, jadi masa remaja itu ada di Cijerah. Kira-kira sampai tahun 87 ya, 87, 88. Dan dari tahun itu pindah kembali ke Ujung Berung. Kemana? Ujung Berung. Ya. Ujung Berung tinggal bareng dengan kakak yang satu-satunya, gitu kan. Nah, kemudian ya sampai sekarang masih di Ujung Berung. Begitu. Jadi nyambung dari sekolahnya dari SMA berapa? SMA 13 Bandung. Kenapa SMA 13? Karena SMA 13 waktu itu sekolahan baru yang ada di Cijerah. Sekolah baru yang ada di Cijerah. Jadi judulnya Ngirit Ongkos.
Sekolah dekat bisa jalan kaki. Oh Begitu. gitu. Iya. Terus kuliah di IKIP. Lulus 85 SMA, masuk IKIP akuntansi. Hmm. Akuntansi S1 IKIP. Nah, lulus IKIP itu bulan Januari tahun 90. Hmm. Januari tahun 90. Nah, setelah itu berkelana lah dengan berbagai macam kegiatan. Tapi dari Dari dulu mulai jadi dosen. nggak juga, Oh, nggak enggak. juga, Apa aja nggak juga. pengalamannya, experience-nya? Dari mulai instruktur kursus, ya, Hmm. waktu itu masih musim kursus Iya, akuntansi, iya, iya. ya, akuntansi dasar 1, dasar 2, ya. Itu pengganti bon A, bon B. Hmm. Hmm. Nah, kemudian sambil bekerja juga di salah satu perusahaan kecil, ada toko swalayan waktu itu. Nah, kemudian setelah itu ada kesempatan masuk ke perusahaan yang cukup besar, PT Great River kalau nggak salah waktu itu. Sehingga kegiatan ngajar dan ya kegiatan lainnya terpaksa harus ditinggalkan. Berkecimpunglah di perusahaan itu, tapi tidak lama. Tidak lama, ya alhamdulillah dari pengalaman yang tidak lama itu ada banyak pembelajaran. Dan kemudian tahun 93 kembali jadi pengajar. Waktu itu jadi dosen junior di salah satu politeknik swasta di Bandung. Hmm. Tahun 93 itu. Sampai tahun 96 ya, 96. Dari 96, 97 itu bergabung dengan salah satu perguruan tinggi yang baru waktu itu, STIMIK ya. Hmm. STIMIK. Dan dari situ ya terus-terusan lah ngajar, itu tidak pernah ditinggalkan gitu. Hmm. Sekalipun dalam beberapa kesempatan ngajar itu merupakan ya kalau disebut pekerjaan sampingan gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi Hmm. tetap dunia yang paling nikmat itu adalah dunia pendidikan. Hmm. Begitu, dunia yang paling nikmat adalah dunia pendidikan. Nah, sehingga kalaupun sempat waktu itu beberapa kali bergabung dengan perusahaan di sela-sela waktu, apakah sore malam atau hari Sabtu gitu ya, Jumat Sabtu gitu, atau Minggu gitu. Itu masih ngajar. Kalau dulu masih boleh ada kelas weekend gitu ya, kelas Iya, iya. Sabtu Minggu. Emang sekarang nggak boleh? Sekarang itu agak susah ya Hmm. jalankan. Tapi beberapa kayaknya masih menjalankan. Tapi kalau Minggu sudah tidak ada, Hmm. sudah tidak ada gitu. Sekarang yang weekend itu biasanya Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis Oh. malam, Jumat malam, dan Sabtu seharian. Biasanya begitu. Hmm. Begitu. Nah, jadi sampai dengan saat ini ya kelihatannya karena ngajar itu hobi gitu ya. Hmm. Passion ya. Ya, betul. Passionnya Hmm. ada di situ. Kalau dulu S2-nya ngambil apa, Kak? S2 ngambil manajemen. Oh, Spesialisnya pemasaran jasa. manajemen spesialis pemasaran jasa. Terus Ya, kalau S3-nya? S3 manajemen juga. Oh, manajemen. Iya, Sekarang, bidang kajiannya SDM strategik. oh, sekarang di bidang SDM strategi. Berarti ekspertisnya di situ ya? Ya, sekarang lebih suka dengan mata kuliah yang berbau strategi lah, gitu kira-kira. Hmm. Kayaknya ini juga sering ngajarin birokrat berarti ya, Kak? Jarang, Oh, jarang, jarang. jarang, jarang, Pure mahasiswa jarang. berarti ya? Kalaupun birokrat itu birokrat yang
tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana biasanya begitu. Tapi kalau yang diselenggarakan oleh instansi itu jarang dan kelihatannya memang apa ya, kalau yang dilaksanakan oleh instansi itu sepertinya sudah jadi ada pakem tersendiri. Kalau ini harus ngambil dari mana, struktur ini harus ngambil dari mana, kelihatannya seperti itu. Jadi biarlah itu berjalan. Kang Asep kan sebenarnya kalau menurut saya Kang Asep sukses banget lah ya. Itu sebenarnya ada kiatnya nggak sih orang untuk bisa mencapai sukses itu seperti apa? Kalau dibilang sukses banget tidak ya. Dibilang sukses banget itu cukup tidak, sukses karena... lah tuh. Kita begini, setiap orang itu kan punya kewajiban ikhtiar. Ya. Oke. Sementara berhasil itu ada kaitannya dengan takdir. Tapi biasanya hasil itu tidak pernah mengkhianati ikhtiar. Jadi kalau kita berpikir untuk apa ikhtiar capek-capek hasilnya kapan, walau alam, karena hasil itu tidak harus seketika. Nah, mungkin bertahun-tahun yang akan datang. Jadi pengalaman-pengalaman yang lalu itu ada gunanya ketika umur kita sudah berapa gitu. Nah, jadi satu yang harus dilakukan itu ikhtiar saja ya. Dan kalau saya sekarang ini banyak mendalami dunia manajemen strategi, inti dari strategi itu cuma dua sebetulnya. Satu ikhtiar, yang kedua doa. Nah, unsur kedua inilah yang tidak bisa diukur dengan rumus apapun. Doa dari mana-mana, doa mengalir dari berbagai pihak, itu yang menjadikan sesuatu bisa sukses. Nah, maka dari itu, sampai dengan saat ini, saya membiasakan untuk senantiasa dengan orang-orang yang pernah dikenal, orang-orang yang pernah bersahabat, orang-orang yang pernah dulu bareng-bareng, itu senantiasa dijalin hubungan baik. Dan dalam berbagai kesempatan selalu diselipkan, tolong doakanlah, doakan. Dan itu sekalipun kelihatannya lebay, tapi ternyata memang benar. Doa itu kekuatannya sangat dahsyat. Begitu ya. Nah, kiat utamanya itu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Gitu. Kalau bentuk ikhtiarnya yang realnya seperti apa? Maksudnya kan mungkin setiap orang tuh punya potensi yang berbeda-beda ya. Apakah kalau memang kita mempunyai kekurangan tuh kita tuh menutupi kekurangannya, atau kita fokus sama kelebihan, atau gimana? Ya, kalau bentuk ikhtiar, bentuk nyata dari ikhtiar itu bermula dari panca indera sendiri ya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diperhatikan, apa yang dipegang gitu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak ada artinya, semua ada artinya. Jadi dari fakta-fakta yang kita lihat itu seyogianya kita bisa mengambil fenomena apa yang kira-kiranya fenomena ini akan menjadi hal yang berguna untuk kehidupan kita. Nah, dalam rangka mengambil fenomena itu, menemukan fenomena itu tentu tidak bisa kita dengan asal melihat saja gitu. Karena kalau asal melihat, kadang-kadang jika kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan, maka jatuhlah perasaan buruk kita. Nah, coba kita minimalisir itu, jadi pandang segala sesuatu itu dari sudut kebaikannya dulu. Dari sudut kebaikannya dulu. Sebrengseknya orang, sejelek-jeleknya orang, pandang dari sudut kebaikan bahwa sebenarnya hakikatnya mereka adalah yang orang-orang baik. Ya.
Nah, dari situ ada dapat pelajaran-pelajaran, ada dapat jaringan-jaringan yang kita kenal, ya. Dan semakin lebar jaringan itu ternyata memang betul rezeki Allah itu semakin luas. Kalau Ya, istilah kita mah terlihat silaturahmi semakin ya. luas. Nah, bahasa agamanya silaturahmi dikembangkan jadi bahasa ilmu atau bahasa keren namanya networking. Ya, ya, ya. Ini Begitu. Kang Asep, satu lagi saya beberapa kali podcast saya ketemu tentang restu orang tua ya. Mungkin sama ya sama doa ya. Jadi kayaknya tuh kekuatan restu orang tua tuh luar biasa. Punya experience nggak Kang Asep terhadap restu orang tua ini, terhadap perjalanan hidup Kang Asep? Iya. Jadi yang tadi disampaikan itu pada akhirnya nyambung dengan pertanyaan ini. Artinya pertanyaan ini memang menunjukkan ada saripati dari pernyataan-pernyataan tadi yang merujuk pada sesuatu. Kalau kita laki-laki, kita itu punya 2 bidadari. Ada sepasang bidadari. Bidadari pertama adalah orang tua dan doanya. Bidadari kedua adalah pasangan hidup, istri. Nah, kenapa sepasang? Karena sayap itu ada 2 kan ya? Ada 2. Kepakan sayap yang baik itu adalah 2 sayap yang berjalan dengan harmonis. Betul. Nah, kadang-kadang sayap yang pertama, orang tua, inilah yang jadi kendala ketika kita sudah punya sayap yang satu lagi. Ada persaingan antara mertua dan menantu. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi itulah sesuatu yang harus disikapi. Sehingga dari persaingan ini bisa menjadi sebuah persandingan. Nah, apakah itu gampang? Tentu tidak. Disinilah kecerdasan seorang laki-laki dituntut. Bukan sekedar kepintaran, ya, tapi kecerdasan. Begitu. Kita penting merasa punya sesuatu ketika sesuatu itu sudah tidak ada. Penting sekali kita merasa kita memiliki sebuah benda ketika benda itu sudah tidak ada di dalam genggaman kita. Termasuk kita akan merasa penting sekali punya ayah ketika ayah sudah tidak ada. Betul ya? Ya. Nah, ya dalam hal ini saya adalah praktisi yatim. Jadi ayah saya meninggal di umur 1 tahun. Ketika saya umur 1 tahun, dan setelah itu saya cuma dihidupi oleh ibu saya dengan mengandalkan mesin jahitnya, yang sampai sekarang ini masih ada mesin jahit itu. Kemudian sampai ibu saya meninggal di usia 77. Jadi ketika ayah meninggal, ibu saya umurnya 27. Umurnya 27. Dan ibu saya 50 tahun kemudian menyusul. Bayangkan seorang ibu 50 tahun menjanda hanya dengan niat untuk membesarkan, mendidik anaknya agar menjadi sesuatu yang lebih baik. Gitu ya, itu dahsyatnya seorang ibu. Maka dari itu betul sekali, ibu, dan ibu. Selama ini kita seringkali mengalahkan ibu dengan istri. Seringkali kita mengutamakan istri dibanding ibu. Apakah salah? Tentu tidak. Tapi dalam hal ini, yang sangat baik adalah bukan persaingan antara istri dan ibu, tapi bersandingnya sang istri dengan ibu. Perempuan yang pertama kali memegang kita itu adalah tangan ibu, bukan tangan istri. Yang kalau saat kita sakit, saat ini kita diobati, dibantu pengobatan oleh istri kita, itu bukan tangan pertama, tapi tangan pertama adalah ibu kita. Nah, jadi itulah dahsyat seorang ibu. Dan terus terang, apa yang didapat pada hari ini untuk pribadi saya, itulah buah dari doa-doa ibu saya yang senantiasa
eh, apa senantiasa mengalir tanpa harus diminta, Bandelnya seorang anak itu tetap akan menjadi kebanggaan bagi ibunya karena doanya pasti juga akan ada. Mudah-mudahan kebandelannya berkurang atau dengan kebandelannya ini dia menjadi sosok yang hebat. Nakalnya seorang anak itu juga akan menjadi kebanggaan dan bahan doa ibunya. Mudah-mudahan nakalnya ini menjadikan sesuatu bagi dia, bagi anak saya untuk lebih cerdas, bertindak lebih cerdas, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Doa itulah yang menguak langit, menarik rezeki. Nah, kira-kira begitu ya. Ya. Itu doa seorang ibu. Kenapa saya katakan ibu? Karena seumur hidup saya tidak pernah kenal dengan ayah, kan begitu. Jadi buat saya sosok manusia hebat yang mewarnai hidup saya adalah ibu saya. Begitu. Nah, ketika tidak ada, ternyata orang tua saya yang lain masih ada. Di antaranya ada Mak Empai, gitu. Ya. Begitu. Kang Asep ini mulai nanya tentang ininya juga ya, tentang sekolahnya ya nih. Kang Asep kalau misalnya kita bikin sekolah itu biasanya awalnya itu idealisme apa bisnis? Terus titik temunya tuh di mana? Kan kalau kita ngagugulung idealisme ya istilahnya tuh ya mungkin malah nggak jalan dan tidak berkembang gitu. Tapi kalau memang misalnya kita terlalu ke bisnis juga berarti kan kayak dalam tanda petik mengkhianati ini ya. Jadi kayak kok kayak pendidikan itu jadi kayak jual beli gitu. Itu gimana Kang Asep? Oke. Perlu diketahui bahwa tidak ada korelasi antara pendidikan dengan kekayaan. Ya. Tidak ada korelasi antara pendidikan dengan kekayaan. Tapi terdapat korelasi yang sangat kuat antara pendidikan dengan terbukanya pintu-pintu kebaikan. Gitu. Nah, ketika bergerak di bidang pendidikan, pertama dulu yang harus dipegang itu adalah passion. Ada enggak jiwa kita di bidang pendidikan? Karena kalau tidak ada jiwa di bidang pendidikan, maka yang terjadi adalah berapa omset yang harus saya dapat ketika saya memiliki sebuah sekolah dengan bentuk ini, dan bentuk ini. Berapa dana yang harus saya siapkan, dan kapan itu kembalinya. Gitu ya. Nah, sementara produk dari sebuah lembaga pendidikan tidak bisa diukur dengan lembaran ijazah. Karena lembaran ijazah itu hanya simbol. Kalau diukur dengan lembaran ijazah, berapa sih harga pokok selembar ijazah? Proses nyetak, gitu kan. Paling berapa rupiah kan? Nah, tapi jauh lebih dari itu, output sebuah lembaga pendidikan adalah isi otak dari setiap lulusannya. Dan isi otak inilah yang bisa mengembangkan kehidupan lebih lanjut, mengembangkan peradaban, dan pada akhirnya insya Allah bisa mengguncang dunia dengan isi otak yang baik. Kira-kira begitu. Nah, lalu kalau tidak ada perhitungan, ini pun konyol. Karena orang yang menyelenggarakan pendidikan itu jika tidak mempunyai perhitungan, itu sudah banyak dipastikan mungkin harus mengalami kesengsaraan. Ya, uangnya habis, hartanya habis, gitu hanya untuk sebuah idealis. Ya, untuk sebuah idealis. Nah, apakah Rasul mengajarkan demikian? Ketika kita membuat sesuatu, kita sendiri harus habis. Ternyata tidak ya. Sesuatu itu harus jadi tanpa membuat kita harus sengsara. Kan gitu. Nah, tapi sisi lain juga apakah dengan jadinya sesuatu itu sebuah tuntutan bahwa kita harus kaya raya, super, jadi crazy rich misalnya. Itu juga tidak seperti itu. Nah, artinya bahwa dalam kehidupan kita, hal-hal yang berbau bisnis itu akan tetap ada. Namun demikian, bisnis seperti apa? Tentu bisnis yang wajar. Karena kalau kita mempekerjakan guru-guru, kita mempekerjakan instruktur, mempekerjakan dosen, mereka bekerja kan.
Dan mereka bekerja harus dibayar. Dari mana kita membayar? Apakah dari uang kita sendiri? Kalau uang kita tidak habis-habis, ya sudah, bagus sekali kan gitu. Bayar saja dari uang kita sendiri. Nah, tapi kita sendiri kan punya keterbatasan. Nah, disinilah letak saling, ya, saling berbagi satu sama lain. Maka ada kontribusi peserta didik, dan kontribusi itu bukan kontribusi yang jor-joran, tapi yang wajar. Kontribusi wajar. Sebab ya mohon maaf, ini bukan jual beli ilmu, bukan ya. Tapi hargailah orang-orang yang mengajar, orang-orang yang mendidik itu, karena dulu dia juga susah belajarnya kan ya. Kalau dengan sukarela membagikan ilmunya, dengan senang hati dia meluangkan waktunya, tentu ada pengorbanan-pengorbanan yang ya mungkin sedikit terukur bisa kita ganti, kira-kira begitu. Ya, jadi yang pertama kali yang harus diingat itu bahwa tidak ada korelasi antara pendidikan dengan kekayaan. Yang ada adalah korelasi yang sangat kuat antara pendidikan dengan terbukanya pintu-pintu kebaikan. Begitu. Sebenarnya Kang Asep, kalau misalnya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ini di luar apa namanya kayak tadi kontribusi peserta ya SPP gitu, ada nggak sih kayak sumbangan-sumbangan dermawan gitu yang apa namanya membuat si pendidikannya itu menjadi lebih baik? Ada banyak. Banyak Ada ya. banyak orang-orang yang peduli dengan pendidikan. Tapi biasanya itu pendidikan-pendidikan yang ditangani oleh kelompok tertentu. Misalnya pesantren ya. Kalau pesantren itu banyak punya dermawan yang jadi donatur tetap. Gitu. Nah, tapi kalau pendidikan umum ini jarang-jarang ada donatur tetap. Kecuali misalnya sekali-kali ada kepedulian alumni, ya, kepedulian alumni yang sudah sukses sekali-kali. Gitu. Kemudian bantuan lain dari pemerintah dengan rambu-rambu tertentu. Ketika ada rambu-rambu itu terpenuhi, maka bisalah ada bantuan dari pemerintah. Gitu. Nah, ini sebuah perjuangan. Karena biar bagaimanapun berada di bawah naungan pemerintahan yang sah, maka rambu-rambu yang ditetapkan pemerintah itu sedapat mungkin dipenuhi, dan memang susah. Misalnya akreditasi harus begini. Untuk mendapatkan akreditasi itu ada banyak indikatornya, dan untuk memenuhi semua indikator ini bukan pekerjaan yang singkat, bukan sehari 2 hari, karena harus menyampaikan borang, dan borang itu bukan berarti bohong dan ngarang gitu ya. Itu harus faktual gitu. Borang. Berarti ini ada ya. Kang Asep sekarang fokus di tempat yang sekarang atau apa namanya ngajar di tempat lain juga? Ngajar di tempat lain masih, tapi tidak banyak lah. Tapi tidak banyak. Gitu. Di tempat lain itu biasanya di jenjang magister. Biasanya begitu. Yang mahasiswanya itu sudah tidak laku dijual ketika lulus, karena rata-rata mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja, yang berusia sudah mapan, rata-rata begitu. Kalau ini Kang Asep di STI Tridharma ya? Ya. Itu ada jurusan apa aja? Ada berapa fakultas? Berarti kalau STI cuma ekonomi ya berarti ya? Ya, ada 2 jurusan 4 prodi. 2 jurusan 4 prodi. Ya. Jurusannya apa aja? Akuntansi dan manajemen. Prodi S1 dan D3. Oh gitu. Ada D3-nya juga. Iya. Akuntansi dan manajemen. Oke. Iya. Nih, Kang Asep, mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau bagi dosen ya, sebenarnya lulusan seperti apa sih yang bisa bikin bangga buat dosen-dosen? Lulusan yang bisa bikin bangga, kalau kebanggaan sesaat itu pada saat wisuda, mahasiswanya bisa tampil dengan IPK yang terbaik. Itu kalau kebanggaan sesaat, ya, hanya sesaat pada saat itu.
Tapi kebanggaan yang sesungguhnya adalah ketika lulusan itu mampu berkarya, mampu berbuat dengan baik, mampu mengisi kehidupan dengan lebih baik, dan mampu berbicara di peradaban ini dengan lebih hebat. Dan pasti membawa nama kampusnya, gitu ya. Artinya bahwa IPK ini bukan satu-satunya penunjang kesuksesan hidup. IPK mungkin pentingnya IPK adalah untuk gerbang membuka kehidupan yang selanjutnya, gitu. Ya, kebanyakan sih masih berpikir IPK-nya harus tinggi. Ya betul memang. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya. Dan makanya saya katakan IPK yang tinggi itu menjadi kebanggaan sesaat. Ya. Karena kebanggaan yang sesungguhnya adalah ketika berjuang mengisi kehidupan ini. Baik. Gitu. Hatur nuhun Kang Asep, kita cukupkan saja ya karena memang menjelang Oke. zuhur di sini juga. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.